Qul huwallahu ahad. Oh iya, Qul huwallahu ahad. Sebutkan apa arti surat Al-Ikhlas ayat kedua. Siapakah malaikat yang tugasnya mencabut nyawa? Assalamualaikum teman-teman. Kita kembali lagi. Iya, akhirnya Ricis ke rumahku lagi. Dan untungnya saya masih ada nyawa setelah Anda ngerjain saya tadi ya. Tadi gue panik sih kayak Esan dia manjat kan, harusnya nggak boleh manjat. Harusnya dia loncat dari papan, loncat ke atas nggak boleh manjat. Kalau manjat takutnya si besinya terbuka. Makanya kayak udah baca surat-surat aja baca. Berarti tadi aku nyawanya masih aman. Harusnya tadi aku lewat tuh. Enggak juga, maksudnya ada ancaman lah maksudnya. Ada kemungkinan itu case bisa hancur. Untung nggak terjadi apa-apa. Biasa kalau orang cakep aman-aman. Iya. Tapi ingat saya cantik karena efek. Jadi Anda kalau mau ngajak saya IGS tolong pakai efek ya. Jangan sekali-sekali nggak pakai efek kalau mau IGS-in saya. Alsyan, Yuyun. siapkah Anda? Apa nih, siapa dulu nih? Karena di video kali ini Ricis akan ngetes ilmu agama. Waduh. Belum pernah ada ilmu kan? agama SMA. Tapi belum pernah ada kan setelah SMA ngetes ilmu agama lagi? Nggak ada. Nah, jadi di video kali ini teman-teman di rumah juga bisa sambil ikut belajar, ikut mengingat apa saja yang mungkin dulu pernah dibahas di sekolah. Di video ini kita kembali ingatkan lagi ilmu-ilmu agama untuk Alsyan Ahmad. Ini untuk aku juga sembari belajar. Iya, tapi ya. Oke, siap? Bismillahirrahmanirrahim dulu. Teman-teman subscribe sambil bismillah sambil subscribe karena banyak banget yang request Alsyan sama Ricis satu frame lagi. Iya. Ya kan? Apakah A itu adalah Alsya? Jadi kemarin ada yang ngasih aku kado. Ya aku lihat Ya kan? kamu itu lah. Sampai di studio kata Alsyan, Yun, ini semua pada ngomongin aku gini. A soalnya. Iya, depannya A Kan soalnya. bisa Alsya. Bisa. Hei. Bisa. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama sebenarnya nggak gampang juga nggak susah karena kita memperingati hari ini. Hari ini setiap tahunnya. Jadi pertanyaan pertama adalah kisah menyembelih atau Idul Adha merupakan kisahnya Nabi siapa? Masih ingat nggak? Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim yang ceritanya harus sembelih itu anaknya siapa sih? Nabi Ismail. Ismail ya? Iya, jadi ceritanya Nabi Ibrahim ini pengen banget punya keturunan. Dia udah lama nggak dikasih anak, dia berdoa, ya Allah aku pengen punya anak, berdoa, sampai akhirnya dikaruniakanlah seorang anak, si Nabi Ismail tadi. Kemudian Nabi Ibrahim tertidur, didatangkan mimpi sama Allah. Mimpi bahwa Nabi Ibrahim harus menyembelih anaknya. Bukti cinta, dia lebih cinta sama Allah apa cinta sama anaknya nih? Karena kan dia udah menanti sangat lama untuk mendapatkan anak. Terus akhirnya pas terbangun dia mau menyembelih anaknya dan benar-benar disembelih karena bukti cinta. Walaupun dia sedih, dia kan sedih banget kan, ya Allah aku udah lama-lama nunggu anak tapi malah disuruh sembelih. Tapi dilakukan karena dia mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pas mau disembelih berubahlah Nabi Ismail menjadi Kambing. iya, Kambing menjadi itu domba. domba. Bedanya apa kambing sama domba? Bedanya kambing sama domba. Kan kamu yang lebih ngerti hewan. Kalau misalnya ceritanya ada yang kurang-kurang, teman-teman soleha dan soleh boleh juga komen di bawah tambahin ceritanya. Tapi soal pertama keren, Alsyan bisa. Bagus juga ilmu agamanya. Masih hoki kayaknya. Tapi ada loh orang-orang yang nggak ngerti, walaupun ikut Idul Adha tapi dia nggak ngerti ini Nabi siapa, ceritanya gimana, dia masih nggak ngerti. Oh, iya. Pertanyaan kedua, apakah Alsyan masih ingat kisah Nabi Musa? Iya, kalau Musa yang pakai tongkat kan. Iya, ngapain tongkatnya? Membelah laut tek gitu kan. Mantap. Ih, ternyata dia pinter juga ilmu agamanya. Iya dong. Ya, Masya Allah. basic sih itu. Yes, dan itu biasanya zaman-zaman sekarang anak-anak TK udah dikasih ajaran itu. Iya, ceritain kan. Tahu ceritanya? Tahu yang dia membawa umatnya Yes. ke laut kan, jadi pas udah di laut itu dia kayak minta pertolongan Allah Tuhan. Ya. Jadi kayak diketuk kan, tongkatnya diketuk. Dia sebenarnya Kan. dia dikejar sama si Firaun dan Firaun, pasukan-pasukannya. Kemudian dia lari, aduh depan aku ada laut nih, namanya kan Laut Merah. Jadi dia nggak tahu nih mau kemana. Ternyata dia dikasih mukjizat, dipegang tongkat, diketuk, set terbelahlah Laut Merah itu. Akhirnya Nabi Musa lewat dengan pasukan-pasukannya. Selamat, kemudian dikejar sama Firaun, lautnya nyatu lagi, akhirnya Firaun terombang-ambing di laut itu. Kalau itu kan tongkatnya juga bisa diubah jadi ular nggak sih? Bisa juga. Nah, itulah mukjizat salah satu yang dimiliki oleh Nabi. Dan buat teman-teman kalau misalnya kalian punya kelebihan, diasah terus. Ya. Iya kan? Karena semua orang pasti punya kelebihan. Jadi kalau punya kelebihan diasah dan dipergunakan sebaik mungkin. Hebat juga. Nih teman-teman di rumah kalau misalnya mau ngasih pertanyaan lagi boleh komen di bawah pertanyaan apa aja yang lebih susah dong. Jangan yang susah. Susah dong. Oke, pertanyaan ketiga masih soal Nabi. Sebutkan
Siapa sih nabi yang bisa bicara sama hewan? Dan nabi ini menjadi nabi terkaya. Tuh, kalau untuk Bicara sama hewan kan ada suratnya juga, ada Iya, doanya. betul. Nabi Sulaiman, ya kan? Bener lagi. Nabi Sulaiman kan iya. Soalnya ada doanya, jadi kayak dia bisa. Masya Allah. Aku sampai speechless loh. Aku sampai, ternyata ilmu agamanya bagus. Iya sih, tapi keren karena nih tim Ricky saja kemarin kita tanyain soal agama, mikir. Udah mikir salah lagi. Jadi benar jawabannya Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman itu dia pernah bicara sama semut ketika ada orang-orang banyak mau lewat, dia bicara sama semut. Semut, kamu harus masuk ke sarangmu karena takut keinjek. Saking baiknya dan mengingatkan. Iya, jadi mengingatkan dalam kebaikan itu bagus dan penting hukumnya. Kita lanjut ya. Dia takut dong. Tapi orang yang ketiga pertanyaannya bener semua. Tadi kan masih basic, lama-lama gue curiga kayak nih gue kasih yang susah nih biar. Oke, bacakan surat Al-Baqarah. Panjang banget tuh Al-Baqarah. Panjang banget. Oke. Pertanyaan keempat udah bukan soal nabi lagi. Keempat soal malaikat. Pasti ini juga basic sih, ini teman-teman di rumah juga pasti ngerti karena SD kita udah belajar tentang malaikat juga. Siap? Siap. Alsyad Ahmad, sebutkan tugas malaikat Israfil. Jangan kebalik. Israfil. Israfil. Ini Israfil kan? Yes. Ayo jangan kebalik. Banyak orang kebalik loh. Takut tuker sama Israfil. Yes. Israfil tuh meniup sangkala, ya kan? Yes. Meniup sangkala kan? Di hari Bener kan? kiamat. Iya benar. Insya Allah tuh buat teman-teman. Kita aja nih yang udah gede, udah lama nggak sekolah, kita masih hafal. Dan teman-teman kayaknya harus diingetin juga karena yang namanya ilmu kalau terputus tuh sayang banget. Jadi yang namanya ilmu diasah biar jadi ilmu dan amal jariah untuk kalian semua. Jangan pernah takut menghadapi hari kiamat. Yang kita takutin hanya Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak ibadah dan amalmu karena hanya amal kebaikan yang bisa kita bawa sampai hari akhir. Jangan pernah berbuat jahat sama orang-orang sekitar kita. Masih soal malaikat. Kalau tadi Israfil, sekarang sebutkan siapakah malaikat yang tugasnya mencabut nyawa. Hati-hati buat teman-teman semua yang Malaikat Jibril itu kan untuk ilham kan atau untuk nabi. Israfil sesangka. Ayo, yang mencabut nyawa adalah tugas malaikat. Tuhan untuk jaga surga. Israel. Masya Allah. Dan disebutin dong semua sama dia. Bener kan? Dan sama dia disebutin semua tugas malaikat. Iya, beberapa doang yang gue apa? Hah? Kayaknya aku speechless. Ini pasti fans kamu makin banyak kayak Masya Allah. Waduh, enggak. Ternyata dibalik dia amat sangat mencintai hewan, dia mencintai agamanya, dia mencintai tiang agamanya, dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya benar. Jawabannya benar. Aku sampai speechless nih. Aku nanti kasih soal lagi dia bisa lagi. Belum tentu. Tentu ya, tapi ini bener aku sampai nggak tahu mau ngomong apa lagi dia bisa. Dan aku pun kalau aku nggak tulis jawabannya aku belum tentu bisa. Tapi keren. Ya jadi tugasnya malaikat Israel mencabut nyawa. Jadi buat teman-teman nih, kalau misalnya bilang aku takut mati, jangan pernah takut untuk mati karena kematian nggak bisa dihindari. Tuh. Udah ada kematian, rezeki, maut, jodoh sebelum kita lahir ke dunia udah ada. Ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau meninggal kan di alam kubur, apa sih di alam kuburnya mau mengenalkan dulu kan? Iya. Menerbuka. Betul, Masya Allah. Gini dia pintar loh agamanya ya Allah. Ini paling banyak nih uhti pasti langsung ya daftar. Kapan-kapan jadi imam sholat sama tim Ricis ya? Aduh, belum pede. Karena di sini kan bokap terus yang jadi imam. Masya Allah, bisa lah. Belum pernah belajar jadi imam. Enggak mau, pokoknya nanti di rumah akan ada kamu menjadi imam. Misalnya Kak Aries. Iya sih, tapi aku pengen kamu jadi imam. Iya, buat belajar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tugas malaikat Mikail. Ini yang setiap hari kita temukan hasilnya. Ini kita sekarang aja ada hasilnya. Tugas malaikat Mikail adalah memberi rezeki. Masya Allah, jawabannya Ya, bukan salah. Benar. Benar. Memberi rezeki itu adalah tugasnya malaikat Mikail. Benar. Jadi buat teman-teman kalau kerja keras itu yang memberi rezeki adalah tugasnya malaikat Mikail. Dari Allah menugaskan malaikat Mikail untuk kasih rezeki ke A, ke B, ke C untuk orang-orang yang bekerja keras, bukan yang malas-malasan. Jadi ini buat teman-teman yang malas mau kaya, mimpi. Hei, jangan ngarep dah. Bisa-bisanya nggak mau capek, mau kaya. Ada yang tidur. Hei, bangun kerja. Anda bukan Alsyad Ahmad. Bangun dulu, subscribe dulu. Iya, subscribe nih. Like, jangan lupa. Tuh bener, di like video ini, di subscribe. Keras. Ya aku baru kali ini liat dia emosi loh. Jangan emosi. Inhale.
Iya bagus, kamu jangan emosi ya. La tafdok walakal jannah. Janganlah kau marah maka bagimu surga. Iya, jadi jangan marah. Tapi ini kalau nggak subscribe, nggak kerja keras, jangan minta mau kaya. Itu jawabannya benar. Yang penting kerja keras. Tapi ngomongin kerja keras, aku pengen tanya, apa arti sukses menurut kamu? Sukses menurut gue kayak gue mencapai apa target dan yang ingin dicapai sih. Setiap orang beda-beda ya. Definisi sukses kalau gue kayak nggak muluk-muluk sih, kayak gue pengen punya apa, pengen target hidupnya gimana, ketika tercapai itu. Udah tercapai? Belum lah. Apa yang belum tercapai? Satu kan? Masih banyak lah, kayak gue harus jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Emang sekarang belum tercapai kan kamu udah bermanfaat? Belum lah, sampai orang yang menentukan kayak Asep itu sukses gitu. Jangan gue sendiri, jadi orang yang merasakan kan bermanfaat untuk orang lain. Oh, benar-benar. Gitu. Karena ketika kita sukses, kalau ada orang-orang yang kesusahan di samping kita itu bukan Iya, sukses bukan namanya. sukses, iya. Percuma kita sukses bahagia, ada orang-orang kelaparan di sekitar kita. Nah itu Bukan sukses namanya. Lanjut, pertanyaan selanjutnya yang kata aku ini agak susah. Dan kalau kamu bisa, ini fix ulti-ulti ngelamar minta jadi istri kamu. Sebutkan apa arti surat Al-Ikhlas ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Allahu samad. Allah tempat meminta segalanya. Ya kan? Ini gue speechless sih. Ya kan? Bener. Itu kan beda pendek. Jadi gua Iya sih. Tapi tuh Apa-apa. biasanya nih orang-orang tuh ngafalinnya Arabnya doang. iya, Arab. Kalau Al-Ikhlas masih hafal lah, beberapa surat-surat pendek masih hafal lah. Kalau Masya surat-surat Allah. untuk sholat fardu masih hafal. Masya Allah, ini papa mamanya Ihsan keren. Dia keren. Nggak lebay. Masih Yun lebih pinter agamanya, gue yakin. Keren. Enggak lah, aku masih banyak belajar. Iya, kita juga mesti belajar semua. Ini Ihsan nonton tau, kata Ihsan, ya Allah papa aku keren banget. Aku bangga punya papa kayak kamu, katanya gitu. Aku juga bangga punya teman seperti kamu, dan ternyata kamu agamanya pintar. Dan benar, jawabannya adalah Allah tempat meminta segala sesuatu. Al-Ikhlas ayat kedua. Kan ada 99 kan nama Allah. Aku cuma minta sebutkan 5 nama baik Allah. 5 aja. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kubur, ya Salam, Ya Mu'min, Kudus. ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. 5 aja. Tapi kamu hafal sampai berapa? 40-an, 50. Coba. Aduh, jangan. Allah, ayo. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya ya Bari, ya Musawir, ya Ghafar, ya Qahar. Masya Allah. Tapi harus sebutin dengan artinya. Ya. Oke, kita sama-sama belajar ya. Belajar ya. Ar-Rahman artinya yang maha pengasih. Nah, oke. Kan kita sering berdoa Ya kan. Rahman, ya Rahim. Ya, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Al-Malik itu artinya yang maha merajai. Al-Qudus artinya yang maha suci. As-Salam artinya yang maha memberi kesejahteraan. Itulah 5 nama baik Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman juga boleh komen di bawah. Sampai 99 juga boleh, karetnya amal jariah buat kalian. Betul. Siapapun yang baca pasti dapat pahala. Jadi Amin. tulis juga di kolom komentar bawah. Ini video bagus banget sih. Iya, keren sih. Aku belum pernah bikin video ini. Subhanallah. Sembari belajar kan. Kontennya Ricis sekarang. Masya Allah. Kan biar ada peningkatan. Iya dong. Ya, sama-sama belajar biar amal jariah. Karena kan usia orang nggak ada yang tahu. Ya, Siapa betul. tahu habis dari sini kita kenapa-napa. Iya. Kita hanya punya amal jariah untuk bekal di akhirat. Iya, betul. Ustazah. Subhanallah. 2 pertanyaan Soleh terakhir. banget. Masya Allah. 2 pertanyaan terakhir ya. Boleh. Ini gampang. Ini sengaja 2 terakhir aku kasih yang paling gampang buat kamu. Alsyad Ahmad, sebutkan arti Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masya Allah, betul. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mantap. Oke, yang terakhir gampang banget. Apa? Tapi kadang orang-orang suka salah bacanya. Bacakan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Benar, tapi ada salahnya. Ya suka salah dikit soalnya kayak Enggak, itu benar, itu hafalannya benar, cuman ada salahnya sedikit. kayak lafaznya panjang pendeknya susah karena kalau lagi jumatan ya, kalau misalkan lihat ustaz kadang baca beda-beda. Iya, itu Ya dia. kan? Nah, makanya berat kalau jadi imam, Iya, jadi satu gitu. berat banget karena kalau salah dikit itu yang belakang salah semua. Iya, betul. Jadi kalau misalnya baca Al-Ikhlas harus ada penekanan di belakang kayak Qul huwallahu ahad, Oh iya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu samad, lam yalid, lam yalid walam yulad, walam yulad walam yakul lahu walam yakul lahu kufuwan ahad. kufuwan ahad. Nah, harus ada penekanan di Iya. endingnya. Alhamdulillah selesai ya belajar agama kita kali ini. Langsung bersinar gitu loh gue. Oh my god. Semoga bermanfaat. Ini aku deg-degan sih sebenarnya
ngajak konten kali ini karena kan agak sensitif. Ya betul, tapi kan belajar, kita kan tujuannya belajar bukan menggurui. Betul, kan? jadi ingat nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, dan tidak ada yang berdosa karena semua dosa pahala hanya patut Allah yang menilai. Jadi kita sebagai umat manusia tidak boleh saling menghujat, menghakimi karena itu hanya tugas Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe kita berdua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat kamu, yeay.